Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video apa di video pembahasan uji kompetensi 13 kali ini ya, di sini saya akan membahas beberapa soal ya. Di sini ada 4 ya. Oke, saya langsung saja di soal yang pertama ya. Di soal yang pertama kita cuman disuruh menyelidiki apakah deret yang ada pada soal nomor satu ini divergen atau konvergen seperti itu ya. Oke, di sini untuk soalnya sedikit ralat ya. Jadi indeksnya itu menggunakan n ya di sini. Jadi sudah saya ralat di sini ya. Kemudian untuk soal nomor satu ya. Untuk soal nomor satu ini tool ya atau alat yang kita gunakan ya untuk menyelidiki apakah deretnya itu konvergen atau divergen itu menggunakan teorema A gitu ya. Atau kalau di slide pembelajaran itu di slide terkait dengan tes divergensi tes gitu ya. Oke, jadi ini yang akan kita gunakan ya untuk menunjukkan untuk menyelidiki apakah deretnya divergen atau konvergen seperti itu. Oke, kita di sini dari sini ya. Jadi kalau yang ada di teorema A ini di sini suku-suku dari deretnya itu disimbolkan dengan AN ya, tapi di sini saya gunakan UN ya. Jadi agar konsisten dengan dengan slide pembelajaran ya. Jadi intinya di sini dari deret yang ada di soal ini kita perhatikan ininya dulu ya. Jadi suku, nah, ini sukunya ini kita misalkan UN ya, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita cari limit dari UN-nya. Jadi kalau di teorema A ini sama aja dengan AN gitu ya. Jadi di sini kita hitung, kita cek ya, kita cek di sini limit dari UN saat n-nya menuju tak hingga. Nah, itu nilainya berapa? Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ini udah jelas dia nilainya tak hingga menuju plus tak hingga ini. Kalau kita lihat ya. Nah, karena limit dari UN saat n-nya menuju tak hingga itu nilainya tak hingga dan tak hingga itu kan tidak sama dengan 0 ya. Jadi karena limit dari UN saat n-nya itu menuju tak hingga itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi sesuai dengan teorema A ini ya, sesuai dengan teorema A berarti apa? Deret yang ada di soal nomor 1 itu divergen seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 ini cukup sederhana ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian saya lanjutkan di terkait dengan pembahasan soal nomor 2 ya. Ya. Oke, sebenarnya ya di soal nomor 2 ini dan soal nomor 3 ya. Ini soal nomor 2 dan soal nomor 3 itu sebenarnya bisa menggunakan cara yang sama seperti itu ya. Nanti coba kalian perhatikan ya. Saya coba untuk soal nomor 2 terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita diberikan suatu deret tak hingga ya. Nah, dari deret tak hingga ini kita disuruh menyelidiki apakah deret tersebut konvergen atau divergen seperti itu ya. Nah, kemudian jika konvergen, kita disuruh menentukan jumlahan dari deret tersebut gitu ya. Oke, jadi ada dua pertanyaan ya untuk soal nomor 2. Yang pertama kita disuruh menyelidiki konvergensinya. Kemudian kalau konvergen kita disuruh menentukan jumlahnya seperti itu ya. Oke, kita kerjakan satu persatu ya. Oke. Untuk soal nomor 2 ya. Jadi di sini untuk mempermudah untuk menyederhanakan, jadi saya sederhanakan bentuknya ya. Saya tuliskan ke dalam bentuk notasi sigma ya. Jadi kalau dalam notasi sigma kita punya suatu deret seperti ini ya. Kita punya deret seperti ini kalau secara notasi sigma ya. Kemudian kalau kita perhatikan ya. Jadi deret ini termasuk ke dalam deret geometri. Jadi deret ini termasuk ke dalam deret geometri ya. Kenapa? Karena kita punya A ya. A-nya itu di sini kita dapatkan 5 gitu ya. Kemudian R-nya itu kita dapatkan 1/4 gitu ya. Kemudian di slide pembelajaran juga sudah dituliskan ya bahwasanya suatu deret geometri itu dikatakan konvergen jika apa?
jika mutlak dari rasionya atau mutlak dari R-nya itu kurang dari 1. Nah, karena kita sudah tahu di sini R-nya itu 1/4, berarti mutlak dari R itu ya mutlak 1/4 gitu ya. Mutlak 1/4 sendiri sama dengan 1/4. Nah, dan 1/4 ini kurang dari 1 ya. Sehingga sesuai dengan teori yang sudah ada di slide pembelajaran ya, kalau rasio mutlak dari rasio untuk deret geometri itu kurang dari 1 ya, kita bisa simpulkan bahwasanya deret geometrinya itu konvergen. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau konvergen, jumlahan dari deret tersebut bisa kita cari. Nah, ya, di slide juga sudah dijelaskan ya, rumusnya itu A dibagi 1/R gitu ya. A-nya itu 5, R-nya itu 1/4, jadi 5 dibagi 1 dikurangi 1/4 itu hasilnya 20/3. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi cukup sederhana. Gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita bahas soal nomor 3 ya. Oke, untuk soal nomor 3 dan nomor 2 ini sebenarnya ada hubungannya ya. Jadi terkait dengan cara-caranya ya. Jadi untuk soal nomor untuk pengerjaan soal nomor 2 dan soal nomor 3 itu sebenarnya ada 2 versi ya. Untuk versi yang pertama itu versi yang lebih sederhana ya. Untuk versi yang lebih sederhana sudah saya kerjakan tadi di soal nomor 2 gitu ya. Kemudian untuk versi yang lain gitu ya, kita gunakan di sini, kita gunakan definisi konvergensi deret gitu ya. Jadi untuk solusi yang tipe 1 gitu ya. Jadi nomor 2 dan nomor 3 itu caranya sama ya. Jadi ada 2 versi jawaban ya. Kemudian nomor 2 dan nomor 3 itu saya kerjakan pakai cara yang berbeda ya, agar nanti kalian ada gambaran seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk solusi versi yang pertama itu sama dengan soal nomor 2 ya. Kemudian untuk solusi versi yang kedua itu kita gunakan definisi konvergensi deret gitu ya. Oke, kalau kita menggunakan definisi dari konvergensi deret ya, langkah-langkah pengerjaannya itu ada 3 langkah ya. Ini juga sudah saya sesuaikan dengan materi yang sudah ada di slide PPT ya. Jadi silakan simak baik-baik gitu ya. Sambil disimak slide PPT-nya ya. Oke, untuk langkah yang pertama ya. Untuk langkah yang pertama kalau kita menggunakan definisi dari konvergensi deret ya. Jadi langkah pertama itu kita harus menentukan jumlahan parsial ke n atau SN-nya. Jadi SN-nya itu seperti apa gitu ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya, ini deretnya. Kemudian kalau dari deret ini kita bisa menyelidiki bahwasanya deretnya itu merupakan suatu deret geometri dengan A-nya itu 1 dan R-nya itu 1/3 gitu ya. Nah, karena R-nya itu 1/3 ya, 1/3 itu kan kurang dari 1 ya. Kalau kurang dari 1, karena rasionya itu kurang dari 1 ya, maka jumlahan parsial ke n dari deret tersebut ya, atau SN-nya itu sendiri, ini sudah ada rumusnya ya. Rumusnya sudah saya tuliskan di slide pembelajaran, jadi silahkan dilihat ya. Jadi rumusnya seperti ini, tinggal kita masukkan A-nya 1, R-nya 1/3 ya, kemudian kita sederhanakan, ternyata kita dapatkan bentuk SN ya, atau bentuk dari jumlahan parsial ke n dari deret geometri itu. Kita dapatkan seperti ini. Jadi hasilnya itu 3/2 dikalikan 1 min 1/3 pangkat n. Seperti itu ya. Oke, jadi langkah 1 kita sudah mendapatkan hasilnya. Langkah selanjutnya itu ya langkah yang kedua gitu ya. Oke, di langkah yang kedua kita disuruh menentukan limit dari SN itu tadi. Jadi limit dari SN saat n-nya itu menuju tak hingga itu nilainya berapa gitu ya. Oke, kalau kita selidiki di sini ini cukup mudah juga ya. Jadi di sini udah jelas sudah jelas ya pengerjaannya. Kita gunakan konsep limit ya, ternyata kita dapatkan nilai limitnya itu sama dengan 3/2 seperti itu ya. Jadi dari langkah 2 itu kita sudah selesai ya. Jadi limit dari SN saat n-nya menuju tak hingga itu nilainya 3/2 gitu ya.
Oke, kita kemudian di langkah yang terakhir ya, langkah ketiga. Langkah ketiga itu ya kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya seperti ini ya. Jadi karena limit dari Sn saat n-nya menuju tak hingga itu ada ya. Ada di sini kan maksudnya nilai dari limitnya itu merujuk ke suatu bilangan seperti itu ya. Jadi karena nilai limit dari Sn-nya itu ada ya. Sehingga apa? Sehingga barisan dari jumlahan parsialnya ini kita katakan konvergen. Seperti itu ya. Nah, karena seperti ini ya, sebagai akibat dari hal itu, ya, maka deret dari deret yang dimaksud di soal nomor 3 itu juga konvergen seperti itu ya. Karena apa? Karena barisan dari jumlahan parsialnya itu konvergen. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya deret yang ada di soal nomor 3 itu di konvergen seperti itu ya. Karena deretnya konvergen ya, untuk menentukan jumlahan dari deretnya itu cukup mudah. Ya. Jadi jumlahan dari deretnya itu ya, itu nilainya sama dengan nilai limit dari Sn seperti itu ya. Jadi nilainya itu 3/2 ya. Jadi jumlahan deret dari jumlahan dari deret yang ada di soal nomor 3 ya, itu sama dengan 3/2 seperti itu ya. Jadi cukup mudah ya. Jadi di soal nomor 2 dan soal nomor 3 ya, itu sebenarnya masalahnya sama ya, mirip gitu ya, pengerjaannya mirip ya. Jadi ada 2 versi jawaban ya. Jadi silahkan disimak ya, kalian lebih suka yang mana gitu ya. Oke, kemudian kita masuk di soal yang terakhir ya. Di soal nomor 4 di sini diberikan suatu deret. Dari deret yang ada di soal nomor 4 ini kita disuruh menyelidiki apakah deret yang ada ini divergen atau konvergen seperti itu ya. Kemudian jika konvergen, kita disuruh menentukan jumlahan dari deret tersebut. Jadi sama ya. Oke, untuk soal nomor 4 ini soalnya sedikit unik ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Jadi bentuknya rasional di sini ya 1/k dikalikan k plus 1 seperti itu. Oke, untuk menyelidiki soal untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini ya. Jadi di sini saya akan bagi menjadi 2 poin penting ya. Jadi saya bagi menjadi 2 bagian ya. Jadi ada bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 itu kita manipulasi terlebih dahulu ya bentuk dari deret yang ada di soal nomor 4 menggunakan dekomposisi pecahan parsial. Ya. Mengapa Pak kok harus kita dekomposisikan seperti itu? Karena nanti tujuan kita itu untuk menentukan Sn gitu ya, untuk menentukan jumlahan parsial ke n gitu ya. Jadi agar polanya itu lebih terlihat, jadi kita harus dekomposisikan terlebih dahulu bentuk dari pecahan ininya gitu ya. Bentuk rasionalnya ini harus kita dekomposisikan secara parsial dulu gitu ya. Baru setelah kita mempunyai bentuk yang setelah kita DPP itu ya, jadi kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kita selidiki konvergensi dari deret tersebut gitu ya. Jadi kita selidiki dengan menggunakan bentuk yang baru. Jadi bentuk yang baru itu nanti akan kita dapatkan dari bagian yang pertama gitu ya. Ya, dari bagian 1 gitu ya. Oke, kita bahas ya. Jadi terkait dengan bagian 1 ya, yaitu kita akan memanipulasi bentuk dari deret tersebut dengan DPP gitu ya. Oke, jadi intinya seperti ini. Jadi bentuk dari 1/k dikalikan k plus 1. Nah, itu kita pecah seperti ini ya. Tugas kita selanjutnya itu untuk mencari nilai A berapa, nilai B berapa seperti itu ya. Nah, ini kita manipulasi, kemudian kita samakan antara ruas kanan dan ruas kiri, ternyata kita dapatkan A-nya sama dengan 1. Ya, dan juga setelah proses itu kita dapatkan B-nya sama dengan -1 seperti itu ya. Sehingga hasil dari dekomposisinya itu kita punya hasil yang seperti ini. Sehingga kalau kita tulis secara deret itu ya seperti ini bentuk deretnya gitu ya. Jadi dari sini bagian 1 selesai gitu ya.
Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu terkait dengan menyelidiki konvergensi dari deret tersebut gitu ya. Nah, jadi yang kita gunakan ini bentuk yang saya lingkari merah ini ya. Jadi bentuk yang lebih sederhana ya, dan untuk mengamati polanya itu kita bisa melihat gitu ya. Lebih terlihat gitu ya polanya ya, bentuk dari jumlahan parsialnya nanti ya. Oke, kita simak baik-baik ya. Di sini saya menggunakan definisi dari konvergensi deret. Jadi kalau kita gunakan definisi dari konvergensi deret di sini seperti yang sudah permasalahan sebelumnya, jadi akan saya bagi menjadi 3 langkah. Jadi langkah pertama kita tentukan SN-nya terlebih dahulu ya. SN itu jumlahan parsial ke N gitu ya dari deret tersebut gitu ya. Oke, kita coba amati dari S1. S1 kita punya bentuk seperti ini ya. Bentuk yang sederhana itu yang saya tulis merah ini. Nah, jadi S1 itu 1 dikurangi setengah, kemudian S2 itu 1 dikurangi sepertiga gitu ya, bentuk yang paling sederhana. S3-nya sendiri itu 1 dikurangi 1/4 gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita teruskan, kalau kita iterasi untuk S yang selanjutnya gitu ya. Kita lihat di sini untuk bentuk dari SN-nya itu kita bisa menebak ya. Kira-kira bentuk dari SN ya, itu sama dengan 1 dikurangi 1/n+1 seperti itu ya. Sehingga dari sini dari langkah yang pertama ini kita sudah selesai gitu ya, karena bentuk dari jumlahan parsial ke n atau SN-nya itu kita sudah mendapatkan bentuknya. Setelah kita mendapatkan bentuknya ya, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita cari nilai limit dari SN saat n-nya menuju tak hingga. Ya, karena bentuk dari SN itu sama dengan 1/n+1 ya. Jadi saat kita gerakkan n-nya itu menuju tak hingga, kita dapatkan nilai limitnya itu ya 1 gitu ya. Cukup mudah ya. Jadi langkah 2 selesai, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu terkait dengan kesimpulannya ya. Jadi di kesimpulannya ini kita sudah mendapatkan bahwasanya nilai limit dari SN saat n-nya itu menuju tak hingga itu nilainya ada ya. Nah, yaitu sama dengan 1 ya. Sehingga karena nilai limit dari SN-nya itu ada ya, maka barisan dari jumlahan parsial itu konvergen ya. Karena barisan dari jumlahan parsialnya itu konvergen ya, sesuai dengan definisi konvergensi deret ya. Di sini mengakibatkan apa? Mengakibatkan deret yang ada di soal nomor 4 itu juga konvergen seperti itu ya. Jadi juga konvergen ya. Kemudian terkait dengan jumlahan deretnya itu sama dengan 1 ya. 1 ini dari mana ya? Dari ini, dari limit dari SN ini. Jadi jumlahan deretnya itu kalau deretnya itu konvergen bisa kita dapatkan dari nilai limit dari SN itu ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya pembahasan yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kemudian nanti jika ada pertanyaan silakan kalian komentar saja ya, nanti akan saya tanggapi seperti itu ya. Oke, sampai berjumpa di next video.